Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat Ipiso dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita, Ipiso, Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat Ipiso, pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah studio Ipiso narasumber kita yang saya langsung perkenalkan. Beliau adalah Direktur Utama Alta TV, TV online yang berpusat di Kota Makassar. Saya langsung perkenalkan, beliau adalah Bapak Sarifudin, ST SKM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah Pak Dir, sehat. Atau lebih populer disebut Kang Sarif. Ya. Sahabat dan sobat Ipiso. Pada kesempatan kali ini Pak Direktur Kang Sarif akan coba membedah hasil kajian beliau terkait perkembangan data, perkembangan situasi politik dan pemerintahan saat ini yang beliau terus gali, yang beliau terus pantau melalui pergerakan media sosial. Beliau adalah seorang pakar IT atau praktisi IT yang ulung dan berpengalaman. Beliau memang kesehariannya sebagai seorang narasumber atau seorang konsultan. Beliau memang dikenal sebagai praktisi IT yang handal, yang bisa dikatakan sangat aktif dalam memantau semua pergerakan-pergerakan politik, sosial, ekonomi bangsa ini. Dan hari ini beliau telah mengumpulkan beberapa temuan data beliau yang beliau kumpulkan dari kajian-kajian riset berbasis media sosial yang beliau akan paparkan di Ipiso pada kesempatan kali ini, sahabat dan sobat Ipiso. Dan untuk menghemat waktu, saya langsung mempersilakan kepada Kang Sarif, Direktur Utama Alta TV Online. Assalamualaikum. Silakan Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ipiso dimanapun Anda berada, baik Indonesia Barat, Timur Tengah dan sebagainya yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan mengupas beberapa isu yang lagi tren sekarang ini, terutama tingkat kepuasan kinerja pemerintah yang periode kedua ini betulkah menurun? Nah, banyak pengamat bilang menurun, bilang stabil dan sebagainya. Kan kita paparkan secara bersama dan ini melibatkan beberapa lembaga survei yang kredibel tentunya ya, sehingga bisa dijadikan sebagai data dasar dalam tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah ya. Terutama ada hal-hal yang masalah pokok sekali yang di sini yang disoroti, khususnya bulan Oktober ini kurang lebih kalau nggak salah pada ini 2 tahunnya Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin menjabat ya. Yang paling utama disoroti pertama ya itu masalah ekonomi. Masalah ekonomi. Dan kita pun semua sama-sama tahu bahwa negara ini sedang merecovery ekonomi, sedang lagi bagaimana membangkitkan kembali ekonomi, terutama di sektor pariwisata karena ini yang sangat terdampak sekali, dan sektor UMKM yang lainnya. Kemudian juga masalah hukum. Nah, ini juga luar biasa ini. Berita akhir-akhir ini masalah hukum sangat trending ya. Terutama tentang masalah demokrasi. Sekarang yang lagi panas-panas demokrasi. Kemudian juga masalah SDM, kemiskinan dan kesehatan. Oke, kita lihat di slide yang ada ya. Bagaimana kinerja pemerintah Pak Jokowi Maruf untuk Pak Jokowi sendiri yang merupakan periode kedua ya, dari 5 hal tadi menurut Litbang Kompas ya, trennya masih bagus, masih kisaran di atas 60% ke atas. Cuma kalau dibandingkan mulai bulan April dengan bulan Oktober sekarang, yang tadinya kepuasan terhadap kinerja secara publik, secara keseluruhan untuk periode Jokowi Maruf Amin ini 69,1%, sekarang mengalami penurunan menjadi 66,4%. Berarti
walaupun dalam zona nyaman, tapi kalau ditarik keseluruhan ada sedikit penurunan kurang lebih 3%. 3%-an ya. Kemudian juga sumber dari yang lainnya dari SMRC sama mengalami penurunan juga tentang kepuasan masyarakat atas kinerja 2 tahun yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan Maruf beserta kabinetnya kurang lebih sama, yaitu 68,5%, yang mana sebelumnya ya bulan Maret 2021 mencapai 77%. Luar biasa itu kepuasan di masa pandemi ini ya. Lantas yang apa sih yang paling disoroti ketika kinerja pemerintahan ini sangat terjadinya sebuah tingkat kepuasan yang menurun, terutama yang disoroti itu masalah keadaan ekonomi nasional. Kita pun sama-sama tahu, bukan Indonesia saja, hampir seluruh dunia mengalami yang namanya resesi ekonomi. Ya. Begitu banyak perusahaan raksasa juga yang bertumbangan. Betul. Ini artinya benar-benar kita merasakan bagaimana era disruption-nya pandemi COVID-19 ini benar-benar melanda semua sektor, baik yang sektor besar, menengah, sampai yang kecil pun terlanda. Ya. Kalau lihat datanya dari indikator, kurang lebih yang merasa menganggap bahwa keadaan ekonomi nasional lebih buruk 36,7%, Pak Dir. Iya. Dan yang sangat buruk sekali 7,4%, sehingga totalnya kalau kita digabungkan kurang lebih 44,1%. Dengan tingkat yang merasa sedang-sedang aja, misalnya tidak baik, tidak buruk, itu 33%, yang merasa baik 16,1%, dan yang sangat baik cuma 0,7%. Dan yang tidak menjawab 5,7%. Ini merupakan survei dari indikator. Kemudian juga kita akan lihat di layar sini ya, bagaimana tren kondisi ekonomi nasional, kenapa mengalami penurunan yang begitu tajam. Tentunya ini bukan Indonesia saja, di sini kita bisa lihat dari grafiknya ya. Maret 2020 itu menunjukkan benar-benar ini kenapa sangat buruk sekali, karena itu awal-awal pandemi. Kita tahu semuanya, keadaan kita yang belum siap, sampai rumah sakit pun ada sebagian waktu awal-awal belum siap menampung pasien COVID, karena merasa ketakutan sekali. Bahkan masyarakat yang terpapar ini banyak sekali karena edukasi ke masyarakat luas belum begitu tahu tentang COVID, maka mereka diasingkan. Padahal ini adalah pandemi seluruh dunia gitu ya. Dan itu menunjukkan angkanya yang sangat buruk sekali. Tetapi kalau kita ditarik lagi dari berdasarkan data di atas, maka makin lama grafiknya tingkat kepuasannya makin naik, tingkat ketidakpuasannya makin turun. Kalau lihat grafisnya. Nah, tetapi tetap ini juga merupakan sebuah PR khusus 3 tahun terakhir untuk pemerintahan Pak Jokowi dan Maruf Amin. Bagaimanapun strateginya, insya Allah kita sebagai masyarakat, selama itu kebaikan bersama, pasti akan kita dukung. Betul. Kemudian, khusus masalah hukum, Pak Dir, ya. Dari lembaga, dari sumbernya dari The Economy Intelligence Unit, ya, skor indeks demokrasi Indonesia mulai tahun 2015 sampai 2020 ini mengalami penurunan. Skor indeksnya ya. Kurang lebih 6,3%, ya. Lantas apa sih yang menyebabkan publik mengutarakan atau ketika ditanya oleh sebuah lembaga survei merasakan tidak puas? Nah, ternyata di bidang hukum semenjak April kita survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan publik di bidang hukum 65,6%. Itu April bagus. April. Trennya ketika Oktober dilakukan lagi survei, mungkin terjadinya banyak kasus sekarang yang sedang tren, atau bagaimanapun itu namanya ya, yang berkaitan dengan hukum, maka tingkat kepuasan publik terhadap hukum 60,6%. Mungkin kita bisa lihat di beberapa media, atau bisa lihat juga rekan-rekan di episode yang sebelumnya, bagaimana tingkat kepuasan publik terhadap para kinerja khusus di bagian hukum, terutama lembaga-lembaga yudikatif. Ya. TNI, polisi, yang terutama yang paling sangat disoroti yaitu KPK sendiri.
Nah, dari sekian survei yang ada, saya akan tarik ada 5 kunci prioritas atau ada 5 segmen PR kayaknya yang perlu diprioritaskan oleh pemerintah Jokowi Maruf ini. Di antaranya, pertama sektor ekonomi. Sektor ekonomi. Kita semuanya setuju dan kita semuanya sudah mulai berani pemerintah kita membuka keran wisata ya. Pariwisata ini boleh kan termasuk di adanya di sirkuit Mandalika ini adanya World Superbike juga, itu merupakan signal bagus untuk memulihkan kembali terutama sektor UMKM yang sangat terdampak sekali, ataupun dari sektor perhotelan juga ya, penginapan dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah mengenai tentang hukum dan politik. Politik. Ya. Nanti mungkin kita bisa bahas di episode selanjutnya. Pak Dir juga bisa bahas bagaimana sekarang ini yang lagi panas-panasnya antara hukum dan politik kita ini. Tentu apakah ini ada kaitannya dengan Pilpres 2024? Nah, kita nanti akan bahas oleh pakarnya masing-masing. Dan untuk sektor yang ketiga yaitu masih mengenai korupsi KKN ya. Korupsi, kualitas dan nepotisme ya. Yang keempat mengenai SDM, sumber daya manusia, tentu saja ini berkaitan dengan pendidikan. Karena kita sudah lama sekali istilahnya lockdown ya, belajar online. Apakah ada dampaknya? Pasti ada dampaknya itu. Dan yang terakhir dari sektor kesehatan. Nah, 5 hal prioritas utama inilah yang kemarin disoroti oleh berbagai lembaga survei. 5 kunci prioritas ini yang disebar kepada seluruh responden yang di seluruh Indonesia dan menjadi catatan tertentu atau menjadi catatan baik itu catatannya kalau saya perhatikan tidak terlalu merah, tidak terlalu hijau. Masih aman di atas ambang batas 60%. Cuma untuk membuktikan keberhasilan tingkat kinerja pemerintahan Jokowi Maruf ini, maka 5 kunci prioritas kinerja pemerintahan dalam bidang sektor ini merupakan PR besar ya, bagi Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin beserta jajarannya. Tetapi jangan khawatir Pak Dir. Menurut lembaga survei Litbang Kompas, tren kinerja pemerintahan Jokowi selama periode kedua Jokowi Maruf ini untuk 3 tahun terakhir banyak responden yang menyatakan kurang lebih 64% menyatakan sangat optimis sekali bahwa yakin kinerja Bapak Jokowi dan Maruf Amin beserta jajaran menterinya bisa meningkat di 5 tadi sektor tadi itu ya. Mungkin untuk datanya sekian dari saya Pak. Ya, baik. Sahabat dan sobat episode Kan Sarip, Direktur Utama Alta TV online telah memaparkan temuan atau tracking data dari beliau kumpulkan dari bermacam-macam sumber yang beliau kumpulkan. Beliau memang ini aktif sehari-hari mengumpulkan semua data-data yang dilempar oleh seluruh lembaga-lembaga survei kredibel di Indonesia, dan beliau mengkaji dan membedah sedemikian rupa sesuai dengan keahlian dan kedisiplin ilmu beliau, karena memang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua untuk menjembatani publik dengan sebuah informasi yang akurat dan bermanfaat dalam rangka mengedukasi masyarakat Indonesia. Baik, saya ngobrol-ngobrol sedikit dulu dengan Kan Sarip. Kan Sarip, sebesar apa optimisme Kan Sarip sendiri melihat bangsa ini, terutama tahun depan, untuk bisa keluar dari pandemi? Apakah ada bayangan tahun depan ini negara kita ini, bangsa kita ini itu bisa keluar secara total dari zona pandemi itu sendiri, Kan Sarip? Oke, Pak Dir, untuk keluar secara total itu kan tidak bisa diprediksi. Karena pandemik sendiri juga pemerintah pun tidak bisa memprediksi sampai sekarang. Apakah ini sudah baru atau tidak? Betul. Apakah ada klaster baru lagi? Ataukah ada yang lebih ganas lagi daripada COVID-19 ini? Kita tidak tahu gitu ya. Semuanya. Tetapi kita masih meraba-raba saja. Masih meraba-raba semua negara, bukan Indonesia saja. Semuanya juga masih meraba. Karena ini sesuatu hal yang baru ya untuk masalah COVID-19 ini. Adapun untuk keluar
dari zona ini pasti semua negara menginginkan keluar semuanya. Semua negara menginginkan akan kembali pulih ekonomi sedia kala. Terutama untuk sektor-sektor yang paling disoroti semenjak Pak Jokowi kemarin menghadiri acara kayak COP, kemudian juga acara yang di Italia juga, yang di Roma, dan di UAE juga, Perserikatan Uni Arab. Tetap yang paling dia perhatikan adalah bagaimana cara memulihkan kembali sektor UMKM kita. Karena UMKM ini benar-benar denyut nadinya ekonomi untuk masyarakat bawah. Gitu. Baik. Baik, Kang Sarip, kalau dilihat situasi bangsa ini, memang seperti apa kinerja para pembantu-pembantu presiden kita dalam menjaga stabilitas politik. Apakah penanganan-penanganan yang sangat impresif yang dilakukan selama ini oleh pemerintah itu sudah tepat dengan kondisi saat ini, dalam kondisi ekonomi bangsa, ekonomi masyarakat lagi ingin memulihkan kembali. Apakah kebijakan-kebijakan pemerintah yang kita pantau, Kang Sarip, itu sudah tepat atau ada beberapa saran-saran dan masukan yang perlu diberikan ke pemerintah, Kang Sarip? Oke, kalau untuk misalnya berapa optimalisasi kinerja dari dari berbagai macam kabinet yang ada di pemerintahan Jokowi Maruf ini, saya yakin sekali mereka akan bekerja secara keras, ya. Saya itu sangat yakin. Ya. Dan tipe karakteristik Pak Jokowi ini tipenya adalah harus kerja. Sehingga jika ada menterinya yang tidak sesuai dengan keinginannya, mau tidak mau isu resapel pun akan kembali lagi berdempak. Ini menarik. Iya. Karena ada beberapa catatan juga. Saya yakin istana pun sudah mencatat, ya. Ada beberapa catatan dari hasil lembaga survei yang ada juga, pasti akan sampai ke istana juga. Ada kementerian-kementerian tertentu yang mungkin akan mengalami pergeseran atau isu-isu resapel istilahnya. Iya, benar kan. Biasanya bulan 12 biasanya Pak Jokowi melakukan resapel. Adapun karena sekarang konsentrasinya masyarakat ingin sekali bagaimana pemerintah ini dalam recovery ekonomi ini, maka kita akan lihat di media-media dan lihat di lapangan juga bagaimana pemerintah sekarang jor-joran untuk memulihkan ekonomi. UMKM juga ada bantuan-bantuan UMKM dari sektor pariwisata. Kita juga sudah membuka yang tadi saya jelaskan tadi, karang-karang pariwisata mulai Bali pun sudah dibuka, sekarang Mandalika pun sudah kita menerima turis-turis khusus pecinta sepeda balap motor ya, yang berskala dunia. Dan ini merupakan sebuah tren positif, terutama khusus masyarakat Lombok. Saya yakin mau sedikit ataupun banyak akan sangat berpengaruh sekali ketika kedatangan turis-turis dari mancanegara ini. Baik. Pertanyaan terakhir, Kang Sarip. Apakah tersebutnya atau dikaitkannya beberapa Menteri Jokowi terkait isu-isu yang kurang sedap sih sebenarnya, yang berkaitan dengan figurnya maupun sebenarnya posisinya sebagai Menteri Pembantu Presiden, itu cukup mempengaruhi tren kepuasan masyarakat. Kan kalau dilihat dari data-data yang tadi dikumpulkan Kang Sarip, ada penurunan dari sebelumnya kan? Iya, betul. Apakah karena faktor-faktor isu yang dialamatkan oleh beberapa person Menteri Jokowi yang dikaitkan dengan bisnis PCR apa dan lain-lain, apakah itu ada pengaruhnya dan seperti apa Pak Jokowi harusnya menyikapi persoalan itu, Kang Sarip? Pandangan Kang Sarip? Oke, untuk pandangan saya sendiri itu sangat berpengaruh sekali. Terutama karena saya penggiat media sosial, kita banyak sekali temukan di media sosial yang lagi hampir 1 bulan tren ini bagaimana bisnis PCR-nya yang sangat melejit. Walaupun Menko Polhukam Profesor Mahfud MD sudah menyatakan jika ada lembaga tertentu atau yang merasa ada indikasi korupsi ataupun ada indikasi kecurangan dalam bisnis PCR ini, maka sangat dipersilakan sekali untuk mengaudit lembaga tersebut. Karena sebagaimana kita tahu ada 2 menteri yang lagi tren yang terkait dengan bisnis PCR ini, diantaranya Menteri Pak Erick Thohir dan Pak Luhut Binsar Panjaitan. Dan
Profesor Mahfud sebagai Menteri Menko juga mempersilahkan semuanya, bisa minta datanya langsung ke BPK juga, silakan ya, agar berita-berita yang yang berkeliaran ya, di media sosial itu apakah betul, apa adanya, atau perlu klarifikasi ulang. Betul. Tentu dalam hal tingkat kepuasan pelayanan masyarakat ini tentu sangat mempengaruhi sekali. Ya. Walaupun nanti kita masih menunggu, walaupun beberapa kali kita klarifikasi dari menteri-menteri Pak Erik dan Pak Luhut juga, tapi tetap masyarakat masih menunggu ya, dari yang berhak meluangkan pendapat dari sektor hukumnya, apakah terlibat apa tidak di sini. Benar. Dan saya sangat mendorong sekali kalau diadakannya sebuah audit saja secara transparansi, sehingga apakah terlibatkah menteri itu atau tidak, sehingga masyarakat tahu. Betul. Karena sekarang eranya era digital, sekarang eranya setiap orang bisa menjadi pembawa berita bagi medianya masing-masing. Ya. Maka kita berharap ada sebuah pengumuman atau ada sebuah audit khusus yang menyatakan bahwa bisnis PCR ini benar-benar tidak ada keuntungan sama sekali. Bahkan ini, kata Pak Mahfud ini, bahkan ini keuntungannya 2,5% di bisnis ini diberikan kembali kepada masyarakat melalui PCR yang gratis. Dan itu pun harus dibuktikan. Dan itu sangat bisa dibuktikan karena itu kan fakta. Ada-adanya. Baik sahabat dan sobat Ipiso, demikianlah perbincangan santai atau diskusi santai kami yang dimulai dari pemaparan data dari Direktur Alta TV Online, Bapak Syarifuddin ST SKM, atau lebih populer kami memanggilnya kan Syarif. Dan sedikit tadi kami mengembangkan seperti apa kondisi bangsa ini saat ini dalam pandangan beliau sebagai penggiat media sosial, sebagai seorang konsultan IT yang sangat aktif melakukan tracking terkait isu-isu yang hangat yang beredar di media sosial, sahabat dan sobat Ipiso. Demikianlah diskusi santai saya bersama Kang Syarif. Terima kasih Kang Syarif sudah sama-sama Pak Dir mengedukasi kembali masyarakat Indonesia, Kang Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.